Perkenalkan, nama saya Putri Fatmi Hasani, NIM 115190018 dari jurusan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfaningsih, NIM 115190022 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ardiansyah, NIM 115190114 dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang poster, yaitu mengenai gaya gesek. Oke, di sini saya akan membahas mengenai abstrak dari penelitian ini. Penelitian fisika ini membahas mengenai gaya gesek, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek, memahami konsep gaya gesek statis dan kinetis, dan juga menentukan koefisien gesek statis. Pada penelitian ini, gaya gesek berkaitan dengan metode geofisika, yaitu metode gravitasi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek. Di antaranya adalah sudut yang terbentuk oleh bidang miring, di mana semakin besar sudut yang terbentuk, maka semakin besar pula nilai koefisien gaya geseknya. Sedangkan semakin kecil sudut yang terbentuk, maka semakin kecil pula nilai gaya gesek koefisiennya. Adanya gaya tarik dengan permukaan benda, serta koefisien gaya gesek statis dimiliki oleh benda diam, sedangkan gaya gesek kinetis dimiliki oleh benda yang bergerak. Fisika adalah sains atau ilmu alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam ruang lingkup dan waktu. Salah satu yang kita pelajari dalam fisika adalah gaya. Secara umum, gaya didefinisikan sebagai suatu yang dapat mengubah gerak suatu benda. Suatu benda dapat bergerak karena diberikan gaya. Juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Selain itu, gaya juga dapat dikatakan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Benda yang dimaksud tidak hanya berbentuk padat, tetapi juga berbentuk cair maupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat, misalnya gaya gesek statis dan kinetis. Sedangkan gaya gesek antara dua benda padat, cair ataupun gas adalah gaya Stokes. Memahami akan pentingnya gaya gesek merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita perlu mengetahui hal penting dan besarnya dalam kehidupan kita melalui penelitian ini. Gaya gesek pada benda mempunyai arah yang berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Dari pentingnya pengetahuan dan memahami tentang gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, maka dilakukan penelitian gaya. Adapun tujuan dari penelitian fisika metode gaya gesek ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek. Yang kedua, untuk mengetahui konsep gaya gesek statis dan kinetis. Yang ketiga, untuk menentukan koefisien gesek statis. Dasar teori. Gaya gesek merupakan gaya sentuh. Artinya gaya ini muncul jika permukaan dua zat bersentuhan secara fisik, menurut Utomo 2016. Arah gaya gesekan selalu tangensial atau sejajar terhadap permukaan sentuh. Gaya ini merupakan pasangan dari gaya normal dan secara bersama mendeskripsikan total gaya yang bekerja antara dua benda yang bersentuhan, menurut Satriawan 2012. Pada keadaan benda tepat akan bergerak, besar gaya F tepat sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Besar gaya gesekan statis maksimum sebanding dengan gaya normal antara benda dan bidang. Konstanta kesebandingan antara besar gaya gesekan statis maksimum dan gaya normal disebut koefisien gesekan statis. Dengan demikian, secara matematis besar gaya gesekan statis maksimum memenuhi persamaan sebagai berikut. Fs max sama dengan mu s dikali n, dengan mu s sama dengan koefisien gesekan statis dan n sama dengan gaya normal. Persamaan tersebut hanya berlaku ketika benda tepat akan bergerak. Persamaan ini juga menunjukkan bahwa selama gaya F yang diberikan pada benda lebih kecil daripada atau sama dengan gaya gesekan statis, benda tetap dalam keadaan diam. Pada keadaan ini berlaku persamaan F ges kurang dari sama dengan mu s dikali n. Selanjutnya, ketika gaya F yang diberikan lebih besar daripada besar gaya gesekan statis maksimum,
benda akan bergerak. Pada keadaan bergerak ini, gaya gesekan yang bekerja disebut gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan ini besarnya konstan dan memenuhi persamaan sebagai berikut. Fges sama dengan Fk sama dengan mu k dikali N, dengan mu k sama dengan koefisien gesekan kinetik dan N sama dengan gaya normal. Persamaan tersebut juga memperlihatkan bahwa gaya gesekan kinetik besarnya lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien gesekan kinetik selalu lebih kecil daripada koefisien gesekan statis, menurut Saripudin K. dan Suganda 2009. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian gaya gesek ini yaitu set papan kayu bidang miring, meteran, dan neraka Ohaus. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu balok kuningan, tembaga, kayu, besi, dan aluminium. Yang kedua yaitu langkah kerja. Dalam melakukan penelitian gaya gesek ini, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, menimbang massa balok dengan neraka Ohaus secara bergantian antara balok kuningan sampai selesai dan mencatat hasilnya. Yang kedua, menyiapkan papan kayu bidang miring dengan merenggangkan pengunci papan bidang miring. Yang ketiga, meletakkan balok kuningan di atas papan kayu bidang miring pada tempat yang sudah diberi tanda. Yang keempat, mengangkat bidang luncur secara perlahan-lahan hingga balok pada kondisi akan meluncur ke bawah. Yang kelima, mengukur panjang sisi tegak vertikal, sisi alas horizontal, dan sisi miring. Yang keenam, mengulangi kegiatan nomor 4 untuk balok tembaga, kayu, besi, dan aluminium. Yang ketujuh, mencatat hasil pengukuran dan menghitung sudut serta koefisien gaya gesek statis dan koefisien gaya gesek kinetik. Pada penelitian fisika, metode gaya gesek ini bertujuan untuk menentukan koefisien statis dan koefisien kinetik. Kedua koefisien tersebut dipengaruhi oleh landasan yang dilewati dan besar sudut yang digunakan. Pada percobaan kali ini kami menggunakan 6 jenis balok yang berbeda, yaitu kuningan, besi, aluminium, kayu, plastik, dan tembaga. Pada percobaan pertama menggunakan balok tembaga dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 24,4 cm, sisi depan 15,1 cm, dan didapatkan sisi miring dengan panjang 28,60 cm. Dari ketiga pengukuran tersebut didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,619. Pada pengulangan kedua dengan besar sisi samping 15,3 cm, sisi depan 10,8 cm, dan menghasilkan sisi miring sebesar 18,7277 cm, menghasilkan koefisien gesek statis sebesar 0,7058. Pada percobaan ketiga dengan besar sisi samping 6,3 cm dan sisi depan 6,9 cm dan menghasilkan sisi miring sebesar 9,3434 cm, didapatkan nilai koefisien statis sebesar 1,0952. Kemudian, pada balok tembaga ini didapatkan nilai koefisien kinetik sebesar 0,607. Pada percobaan kedua yaitu menggunakan balok kuningan dengan berat 60 gram dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 25,3 cm dan sisi depan 12,9 cm menghasilkan sisi miring sebesar 28,3989 cm. Didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,51. Pada pengulangan kedua dengan sisi samping 16,2 cm dan sisi depan 10,7 cm maka menghasilkan sisi miring sebesar 19,4146 cm dengan nilai koefisien statis sebesar 0,66. Sedangkan pada pengulangan ketiga dengan sisi samping 6,8 cm dan sisi depan 6,6 cm dan menghasilkan sisi miring 9,4762 cm, maka didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,97. Kemudian pada balok kuningan ini didapatkan nilai koefisien kinetik sebesar 0,431.
Pada percobaan ketiga yaitu menggunakan balok besi dengan berat 60 gram dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 25,4 cm dan sisi depan 13,6 cm, maka menghasilkan sisi miring sebesar 28,8118 cm dan didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,5354. Dan pada pengulangan kedua dengan sisi samping 15,9 cm dan sisi depan 9,7 cm, maka menghasilkan sisi miring sebesar 18,6252 cm dengan menghasilkan koefisien statis sebesar 0,6091. Dan pada pengulangan yang ketiga dengan sisi samping sebesar 6,3 cm dan sisi depan 6,7 cm menghasilkan sisi miring sebesar 9,1967 cm dengan menghasilkan koefisien statis sebesar 0,1875. Dan pada menggunakan balok besi ini didapatkan koefisien kinetik sebesar 0,2904. Pada percobaan keempat yaitu menggunakan balok aluminium dengan berat 21 gram dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 24,7 cm dan sisi depan 15,7 cm, maka didapatkan sisi miring sebesar 29,2673 cm dan menghasilkan koefisien statis sebesar 0,6408. Pada pengulangan kedua dengan sisi samping 15,8 cm dan sisi depan sebesar 11 cm, didapatkan sisi miring sebesar 19,252 cm dan didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,6967. Sedangkan pada pengulangan ketiga dengan sisi miring 6,9 cm dan sisi depan 7,3 cm didapatkan sisi miring sebesar 10,0448 dan nilai untuk koefisien statis didapatkan sebesar 1,0579. Dan pada balok aluminium ini didapatkan besar koefisien kinetiknya sebesar 0,6406. Pada percobaan kelima yaitu menggunakan balok kayu dengan berat 4 gram dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 21,9 cm dan sisi depan 19,5 cm, maka menghasilkan sisi miring sebesar 29,3233 cm dan didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,8904. Pada pengulangan kedua dengan sisi miring sebesar 13,7 cm dan sisi depan 13,6 cm, maka menghasilkan sisi miring sebesar 19,304 dan didapatkan nilai koefisien statis sebesar 0,9928. Pada pengulangan ketiga dengan sisi samping 5,9 cm dan sisi depan 8,1 cm didapatkan sisi miring sebesar 10,02 cm, maka menghasilkan nilai koefisien statis sebesar 0,1372. Dan pada balok kayu ini didapatkan nilai koefisien kinetik sebesar 0,684. Pada percobaan yang terakhir menggunakan balok plastik dengan berat 7 gram dengan melakukan 3 kali pengulangan. Pada pengulangan pertama dengan sisi samping 23,7 cm dan sisi depan 17,2 cm menghasilkan sisi miring sebesar 29,2836 cm dengan nilai koefisien statis didapatkan yaitu sebesar 0,7256. Pada pengulangan kedua dengan sisi samping 14,5 cm dan sisi depan 12,7 cm didapatkan sisi miring sebesar 19,2753 cm dengan nilai koefisien statis sebesar 0,8758. Sedangkan pada pengulangan ketiga dengan sisi samping 6,2 cm dan sisi depan 7,6 cm dan menghasilkan sisi miring sebesar 9,8081 cm didapatkan nilai koefisien statis sebesar 1,2259. Kemudian pada percobaan dengan menggunakan balok plastik ini didapatkan nilai koefisien kinetik sebesar 0,9814. Dari data yang diperoleh, maka pada penelitian gaya gesek ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor yang mempengaruhi gaya gesek salah satunya yaitu sudut yang terbentuk oleh bidang miring. Yang kedua, yaitu semakin besar sudut yang terbentuk, maka semakin besar pula nilai koefisien gaya gesek. Yang ketiga, semakin kecil sudut yang terbentuk, maka semakin kecil pula nilai koefisien gaya gesek. Yang keempat, selama gaya F yang diberikan pada suatu benda lebih kecil daripada atau sama dengan gaya gesek statis, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam. Dan yang terakhir,
Ketika gaya F diberikan lebih besar daripada besar gaya gesek statis maksimum, maka benda tersebut dapat bergerak. Adapun referensi yang kami gunakan dalam membuat poster ini yaitu yang pertama ada buku karya Syarifuddin dan Suganda yang diterbitkan tahun 2009 dengan judul Praktis Belajar Fisika yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Indonesia di Jakarta. Nah, yang kedua itu ada buku Satriawan yang diterbitkan tahun 2012 dengan judul Buku Fisika Dasar diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, yang terakhir itu adalah ada buku karya Utomo yang diterbitkan tahun 2016 dengan judul Fisika diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Konsep gaya yang bekerja pada bidang miring dapat dilihat pada gambar berikut. Jika terdapat suatu benda pada bidang miring, maka gaya-gaya yang bekerja adalah yang pertama, yaitu gaya berat yang selalu menuju ke pusat bumi. Nah, yang kedua, ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Nah, yang ketiga itu ada gaya terhadap sumbu X, yaitu gaya yang searah dengan gerak benda. Nah, yang keempat itu ada gaya terhadap sumbu Y. Gaya terhadap sumbu Y nilainya 0 karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y. Nah, dan yang terakhir gaya yang berlawanan dengan gaya terhadap sumbu X, yaitu gaya gesek. Menjawab pertanyaan nomor 2. Terdapat perbedaan di setiap benda. Perbedaannya ada 3. Yang pertama kekerasan, yang kedua luas, dan yang ketiga massa benda. Yaitu kekerasan permukaan benda. Jika semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula nilai gaya geseknya. Namun, semakin kecil kekerasan suatu benda, maka semakin kecil pula nilai gaya geseknya. Yang kedua, luas permukaan. Jika semakin luas permukaan gaya gesek, maka semakin besar pula nilainya. Tetapi, semakin sempit atau semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil pula nilainya. Ketiga, massa atau berat benda. Jika semakin berat massanya, maka semakin besar pula nilai gaya geseknya. Tetapi, semakin ringan massanya, maka semakin kecil pula nilai gaya gesek. Pertanyaan yang ketiga yaitu, energi apa saja yang bisa ditimbulkan oleh gesekan beserta penyebabnya? Jawabannya adalah energi panas, seperti pada mesin mobil. Selama mesin hidup, komponen di dalam mesin bergerak. Selama bergerak, terjadi gesekan dengan komponen lainnya. Gesekan tersebut menghasilkan panas, sehingga suhu mesin menjadi naik. Selanjutnya yaitu listrik. Saat kita menggosok sebuah batang plastik dengan kain wol atau batang gelas dengan kain sutra, benda-benda tersebut ternyata dapat menarik potongan-potongan kertas kecil. Selanjutnya, batang plastik dengan batang gelas tersebut ternyata saling tarik-menarik. Dapat disimpulkan bahwa pada benda tersebut terkandung sesuatu yang menimbulkan gaya tarik-menarik. Sesuatu itu disebut sebagai muatan listrik.